cuma ibu yang tahu, bapak yang tahu, ya kan? Coba dikepal, dipegang. Setelah itu yang satunya lagi berusaha untuk membukanya. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, coba bapak ibu. 1, 2, 3. Oke. Apa yang terjadi kira-kira? Apa yang terjadi bapak ibu? Berarti ibu Hao sama Rosnya yang buka kanan, tapi ibu Hao berusaha untuk melepaskan kepalanya. Kira-kira bisa nggak? Kira-kira bisa nggak ibu Hao? Nggak bisa kalau orang yang kuat kan. Kalau orang yang kuat, oke, iya. Kalau gue, kira-kira bisa nggak? Gue mengepal, berhenti yang membuka. Kira-kira bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Berharga kan Hanya berharga tadi, oke. Kita kalau memegang sesuatu yang berharga pasti kita pertahankan. Berbagai cara lah gitu. Oke, bagus. Oke. Mungkin Tina, kenapa Tina nggak bisa nggak berbukanya Bu Tina? Kenapa nggak bisa? Karena menurut saya barang itu sangat berharga, Bu. Jadi berusaha untuk oke. Oke. Jadi intinya apa? Kontrol diri, ya kan? Walaupun berharga, kalau kita mau buka nggak? Nggak disuruh kan buka, pasti buka kan? Kalau kita mau membukanya. Jadi intinya apa ibu? Kontrol diri kita. Jadi intinya, jadi ditambah lagi yang berharga kita pegang. Jadi di saat orang mau membukanya sekuat tenaga, kalau kita berusaha untuk tidak membukanya, maka dia akan tidak terbuka. Tapi kalau kita ingin membukanya, nggak dirayu, buka, buka, ya enggak, gitu loh. Jadi intinya apa ibu? Kontrol diri. Jadi semuanya tergantung kontrol diri, tergantung diri kita. Mau kita buka atau tidak, itu tergantung kita. Ditambah lagi, apalagi sesuatu yang berharga kita pegang. Pasti kita berusaha untuk mempertahankannya. Nah disinilah tadi kontrol diri. Kontrol diri ini yang sangat. Jadi yang mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri. Walaupun kita dirayu, dibujuk, kalau kita tidak mau, maka akan terjadi. Jadi intinya di sini adalah kontrol. Ini yang perubahan paradigma tadi Bapak Ibu. Jadi supaya kita bisa mengubah seseorang, dimulai dari diri kita. Dimulai dari diri kita. Takkan bisa mengubah orang kalau Allah tidak berubah. Ini dia paradigma. Oke, lanjut Bapak Ibu. Ini yang perubahan paradigma, stimulus respon dengan teori kontrol tadi Bapak Ibu. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Kita sendiri, bukan orang lain. Jadi bagaimana caranya kita menumbuhkan kepada anak didik kita? Dia sendiri yang mengontrol dirinya, bukan kita. Contoh kayak sampah berserakan tanpa kita suruh, dia pungut sendiri. Itu yang mau kita tumbuhkan. Begitu juga pada diri kita. Jadi kontrol diri inilah yang penting Bapak Ibu. Jadi kita melakukan sesuatu itu ada motivasinya nanti tersambung dia terkait. Apa sih motivasi yang kita lakukan itu? Motivasinya apa? Hanya untuk karena dilihat atasan, ya kan? Apakahnya karena di penghargaan? Nah, ini nanti yang akan materi berikutnya. Jadi di sini Bapak Ibu, sesungguhnya yang memiliki kontrol diri itu adalah kita sendiri. Nah, stimulus respon. Kita selama ini berpikir kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal itu tidak akan bisa, ya kan? Nah, teori kontrol yang sebenarnya apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang itu pandangannya berbeda-beda. Gak bisa kita paksakan harus sambal jok dari, gak bisa. Itu dia tadi. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang selama ini kita pikir, kok yang buruk itu pasti salah. Padahal sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Contoh, anak didik kita mungkin di dalam kelas sering meribut, kalau salah. Padahal sebenarnya dia melakukan itu ada tujuan. Mungkin ada satu kebutuhan yang belum terpenuhi. Mungkin dia di rumah tadi kena marah, ya kan? Jadi inilah tadi
5 tadi Bapak Ibu. Jadi kita melihat jangan sisi negatif saja, lihat positifnya. Terus orang lain bisa mengontrol saya, tidak bisa kita dikontrol. Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Tidak bisa. Pakai selama ini kenapa anak diri kita nggak mau ngikut kita? Awalnya yang kontrolnya tarik, harusnya yang kontrol dirinya sudah. Caranya menumbuhkan itulah tadi usaha Bapak Ibu yang sangat besar sekali. Terus pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Artinya di saat gagal pasti pasal anak terlihat. Padahal sebenarnya kolaborasi. Jadi tidak bisa ya berkolaborasi. Tidak bisa seorang ajak teman kolaborasi. Ya kan, itu ya tadi. Itu yang kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi Rasulullah yang jawab jadi pasuan. Akhirnya kan Bapak Pasul, akhirnya kolaborasi Bapak Ibu. Model berpikir menang kalah. Harusnya apa? Berpikir menang. Tidak ada yang kata kalah. Itu kita terapkan. Dan lanjut Bapak Ibu. Ini dia. Disiplin. Apa sih sebenarnya Bapak Ibu disiplin itu? Disiplin kita pasti tahunya peraturan enggak, yang mematuhi peraturan. Jadi ini yang dalam budaya kita. Padahal sebenarnya disiplin itu arti dari bahasa Latinnya itu disiplina, artinya belajar. Belajar yang mana asal katanya berkonotasi dengan disiplin dari Socrates dan Plato. Jadi disiplin diri menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tapi kalau di budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kan itu kalau kita disiplin. Kecenderungan umumnya apa? Menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kalau awak disiplin itu dia datang anak harus tepat waktu, kan itu disiplin. Padahal sebenarnya itu disiplin itu belajar bagaimana anak itu bisa mengontrol dirinya. Belajar dia potensi-potensi yang ada pada dirinya itu menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Itu yang disiplin tadi. Jadi bukan hanya sekedar mematuhi peraturan, tidak, itu yang disiplin. Nah, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini nilai-nilai kebajikannya. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Baik itu mungkin menurut kita anak itu melakukan suatu kesalahan, pasti ada tujuannya. Apa yang kita lakukan pasti ada. Termasuk anak membuat suatu yang menurut kita harusnya tidak itu dia lakukan, pasti dia punya tujuan. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia, yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini dia. Inilah yang nilai-nilai kebajikan universal itu, yang 6 dimensi. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan mandiri. Inilah yang nilai-nilai kebajikan universal yang mana akhir dari pembelajaran mendidik anak itu di sini. Anak kita memiliki profil pelajar Pancasila. Ini dia Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ini tadi yang motivasi tadi, motivasi perilaku manusia. Jadi kita melakukan suatu tindakan, ada 3 motivasinya. Ini nanti kita
introspeksi ke dalam diri kita ya Bapak Ibu. Nah, orang melakukan sesuatu itu pertama motivasinya apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman daripada dari kerajaan. Beko kan dihukum, kerajaan pasti ada motivasinya seperti itu kan. Nah, terus satu lagi ada orang melakukan suatu perilaku itu karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Di kerajaan lah, kau dapat pujian beko, dapat penghargaan di atas sanawa, ya kan? Nah, yang ketiga ada orang melakukan suatu tindakan atau perilaku karena untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, ini yang dikatakan motivasi intrinsik tadi. Jadi dari 3 motivasi perilaku manusia itu 2 eksternal, 1 internal. Nah, yang internal inilah yang perlu kita terapkan kepada kita dan anak didik kita. Jadi dia melakukannya itu motivasinya bukan karena dapat nilai bagus, bukan karena nanti dia takut dihukum guru, tidak. Nah, bagaimana dia melakukan itu memang untuk menghargai dirinya supaya dia bertanggung jawab, mandiri. Ini yang perlu kita tanamkan. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Nah, ini nanti kayak kita ya Bapak Ibu ya. Dan mudah-mudahan itu tidak ada di sini. Mudah-mudahan tidak ada. Bagaimana kita datang ke sekolah memang kesadaran diri kita, bukan karena udah kepala sekolah baru latih bola, bukan karena itu, ya kan? Nah, takut beko, talambe beko lah kada berang lo di apa beko, ya kan? Karena dihukum tibo atasan dari dinas beko lah. Nah, tapi karena memang kita punya tanggung jawab, punya kesadaran diri kita, jadi kalau itu dilakukan, maka motivasi dari dalam itu akan muncul. Motivasi dari yang intrinsik itu yang muncul Bapak Ibu. Insya Allah dimanapun kita berada, kalau motivasinya intrinsik, tidak akan pernah berubah dia. Tapi kalau 2 itu, beda lagi lingkungannya, beda lagi itu, ya kan? Sikap kita. Nah, jadi makanya Bapak Ibu, ini yang perlu kita tanamkan kepada anak didik kita, bagaimana bisa menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi dia melakukan budaya positif atau disiplin positif betul-betul memang karena dari dirinya, bukan karena guru, bukan karena dia supaya dapat nilai bagus, tidak. Inilah yang perlu kita tanamkan kepada anak didik kita. Lanjut Ibu. Nih. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi tidak hanya merdeka terlepas dari memerintah, tapi kita juga harus bisa membuat memerintah diri kita. Ini yang dikatakan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi gimana Bapak Ibu? Apakah kita sudah merdeka Ki Hajar Dewantara? Mudah-mudahan sudah ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, ini dia. Sebelum saya masuk ke hukuman dan konsekuensi, coba Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, masuk ke hukuman atau konsekuensi? Nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini dia. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Gimana Boros? Catat 100 kali di dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini dia. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Gimana Boros? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sepakat ya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman? Oke, hukuman Bapak Ibu? Hukuman ya, oke Bu Hal. Lanjut kita. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman Pak? Oke, hukuman. Kita lihat Ibu, ini untuk pemantik ya.
Mengaitkan, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi apa? Hukuman. Nah, berarti kan ini dia pakai, berarti di sekolah itu dia buka sepatu kalau nggak sampai, tapi karena dia nggak pakai sepatu hitam, disuruh dia pakai sepatu seharian. Nggak ada dibuka-buka. Hukuman apa? Konsekuensi, Bapak Ibu. Konsekuensi, oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK ini. Boros, gimana boros? Konsekuensi apa hukuman nih boros? Ini PJOK ini. Oke, kita coba ya Bapak Ibu. Ini menurut Bapak Ibu tadi. Oke, ini dia. Oke, jadi yang konsekuensi yang mana Bapak Ibu? Nah, yang nomor 1 adalah bentuk hukuman. Ini hukuman. Kalau nomor 2 hukuman, 3 hukuman juga, yang 4 itu konsekuensi. Nah, kenapa yang terakhir ini dikatakan konsekuensi? Ini dia, berarti dia udah sepakat sebelumnya. Kalau terlambat 10 maka harus lari lapangan basket. Di sini buat kunci ya. Berarti makanya konsekuensi. Jadi apa sih perbedaan konsekuensi dengan hukuman? Nah, ini dia. Jadi mungkin selama ini mungkin kita sering memberikan hukuman. Nah, jadi itu untuk introspeksi diri kita. Hukuman itu dia sifatnya menyakitkan. Ada yang tersakiti, itu yang hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi sesuatu yang terjadi. Nah, yang kedua membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Contoh, dia disuruh dari lapangan, semua kelas melihat dia, ya kan? Itu beban mentalnya itu lama dia ingat sampai dia tamat aja tahu. Jadi buku petang jadi hukum baik sampailah gadang kakak aja deh. Itu makanya menyakitkan dia. Anak membenci kedisiplinan. Yang benci yang disiplin itu jadi karena lagi hukuman paksaan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktunya pendek. Contoh kayak tadi menumpah air. Mungkin dia tidak nyaman pas di waktu itu. Bisa nyolak balik, besok dia hilang surat karena nyolak tanggung jawab malamnya, ya kan? Terus anak membenci disiplin. Tapi kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, tapi kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Bohong jadi itu. Tadi yang baru jago jadi talambe, hanya kecian, talalu bu banyaklah macamnya supaya dia tidak dihukum, ya kan? Ada muncul kebohongan jadinya. Inyo misalnya talambe datang padahal memang inyo tidurnya lambe larut malam, tuh tajagonya lambe, ya kan? Ditanya, "Bapa lambe?" Bisa berikanlah ban motor yang bocor, sehingga talambe dia banyak kebohongan yang muncul supaya tujuannya apa? Dia nggak dihukum, tujuan tadi. Terus anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau yang konsekuensi, kalau hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu kalau kita sering memberikan hukuman. Terus konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi untuk sementara. Sementara kalau yang konsekuensi. Nah, inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Jadi saya pribadi saja ini sering nih, nanti posisi kontrol kita ya, kita berada di posisi mana? Penghukum kah? Merasa bersalah kah?
restitusi. Ini masih budaya positif juga Bapak Ibu. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini dia restitusi. Jadi di saat kita menghadapi suatu anak, contohnya tadi yang seperti terlambat, kita langsung saja, kenapa terlambat? Pokoknya kalau terlambat kalian harus pungut sampah. Itu jawabannya. Padahal ada cara yang bisa. Jadi ini makanya penerapannya di sekolah Ibu sangat penting sekali. Ini dia. Nah, identitas gagal dengan identitas sukses. Jadi supaya disiplin positif itu bisa berkembang di sekolah kita, maka inilah yang harus kita lakukan. Kalau kita masih sering menggunakan hukuman, maka identitas gagal berarti. Makanya di sekolah kita kenapa budaya positif itu tidak bisa juga berkembang? Karena sering ini tadi kita ini Bapak Ibu, saya juga ini saya aja setelah mengikuti pendidikan guru penggerak baru kayak cambuk, berarti salah Bapak Ibu. Inilah tadi Bapak Ibu saya berusaha juga menularkan ternyata identitas gagal yang kita lakukan selama ini ternyata. Kenapa budaya positif di sekolah kita tidak mau juga tumbuh? Karena sering ini tadi. Jadi kita mau sukses, lakukanlah ini Bapak Ibu. Konsekuensi dengan restitusi. Jadi kalau yang hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman murid, ya kan? Korban mendapatkan keadilan. Artinya di sini murid anak akan tersakiti, perilakunya pasif, agresifnya meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah Oke. Jadi ini terpotong ya Bapak Ibu. Jadi inilah yang kita harus lakukan Bapak Ibu, ubah ke konsekuensi dan restitusi. Jadi makanya kemarin saya coba sedikit-sedikit di saat anak kemarin tidak lengkap berpakaian. Kalau dulu cuci WC. Tidak lengkap, cuci WC, terus bikin sampah sekeliling. Jadi kemarin saya coba praktekkan restitusi segitiga ya. Saya tanya dulu, kenapa dia tidak lengkap? Ya kan, kiranya lantak, tentu lantak. Jadi kita juga solusi supaya bisa tidak ada, maksudnya tak bawa. Ya Bu, bisa kalau buka lantak di sampai. Jadi solusinya dari dia, bukan kita. Kita hanya mengarahkan. Itu caranya Bapak Ibu, penerapan segitiga restitusi itu. Setiap orang itu pasti melakukan suatu kesalahan. Kita aja yang guru, jadi bicara wah guru nggak pernah salah, pasti. Nah, disitulah yang penerapan segitiga restitusi. Di sini caranya Bapak Ibu. Ini dia ciri-ciri restitusi itu. Bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi mau belajar dari kesalahan itu, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi awak disikap fokusnya ke karakter. Terus restitusi fokus pada solusi. Wak cari solusinya supaya dia bisa nggak terlambat lagi. Bukan berarti aja hukuman berarti bisa dia nggak akan terlambat. Entah, malah sakit hati ya. Saya aku bisa dia tambah terlambat lagi, ya kan? Karena hukuman itu dia bersifat menyakitkannya, dendam jadinya Bapak Ibu. Jadi maka kok perlu mana restitusi itu dalam menerapkan budaya positif ini tadi Bapak Ibu. Jadi restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah
malahan akan pede bergabung di kelompoknya banyak. Kenapa? Dia menemukan solusinya. Jadi bisa ada supaya nggak kelabek harus laloknya capek. Itu salah satu contoh. Karena dalam diskusinya guru tadi bahas supaya anak ibu nggak kelabek, ya kan? Carikan dulu solusi-solusinya. Inyo yang mengeluarkan suram, ya kan? Pertama mungkin yo nggak netralkan dulu kesalahannya. Artinya kok ibu tahu kesalahan orang itu pasti semua akan melakukan suatu kesalahan. Cuman kesalahan itu jadi pembelajaran bagi awak. Nah itu pertama. Setelah itu inyo pasti punya alasan hanya terlambat. Pasti itu. Apa alasannya? Wak tanya dulu. Kalau dinangan-nangan emang iyo, maka iyo jadi ibu emang iyo sih memandangkan mungkin kecewa pribadi coba lah ibu cari di sekolah. Tapi ternyata kita coba dulu. Yang namanya perubahan akan bisa 180 derajat akan bisa ya Bapak Ibu. Tapi coba kita coba dulu Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan kita menerapkan segitiga restitusi ini, motivasi intrinsik tadi keluar dari murid kita. Jadi awak nggak perlu, sampahnya nggak perlu lagi bel masuk, nggak perlu lagi masuk selama kau berjalan dari ujung kau sampai ke ujung kau. Kalau nggak bunyi awak mengecek akan masuk. Itu gini kalau dapat baca bel bunyi ini masuk tanpa. Itu tadi yang motivasi intrinsik tadi Bapak Ibu. Baca pakailah segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Dalam menangani suatu masalah. Jadi nanti ada contoh praktek ya restitusi ini nanti terapi Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa harus peraturan? Kenapa kok nggak keyakinan kelas? Padahal sebenarnya kenapa keyakinan, kenapa tidak harus peraturan? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik. Ini dia. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kan peraturan tuh Bapak Ibu. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau bergiliran, menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini kan peraturannya. Apa sih bedanya dengan keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas Bapak Ibu bisa dilihat dari kalimatnya. Kalau keyakinan kelas kalimatnya positif. Kalimatnya positif. Kata dilarang, kata tidak boleh itu tidak dipakai di keyakinan karena dia kalimatnya harus kalimat positif. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya apa itu? Tanggung jawab. Itu dia. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau dalam kalimat keyakinan itu bisa kita buat menghormati orang lain. Kata dilarang itu tidak di dalam keyakinan kelas itu tidak boleh dimasukkan. Kenapa? Karena dia berkonotasi negatif. Dilarang, tidak boleh, itu negatif. Jadi gunakanlah kata-kata positif dalam keyakinan kelas. Ini yang bedanya Bapak Ibu. Memang sebenarnya keyakinan kelas itu hampir mirip dengan peraturan kelas. Cuman di sini dia lebih ke kalimatnya positif. Kalimatnya lebih positif Bapak Ibu. Ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia ataupun murid kita pasti punya tujuan. Tujuannya mungkin salah satunya untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan hidup kita artinya 5 kebutuhan dasar manusia
manusia Bapak Ibu, termasuk kita ya. Pertama, butuh kasih sayang. Yang kedua, penguasaan. Terus kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup, survival. Jadi 5 inilah kebutuhan dasar manusia. Jadi di saat anak didik kita melakukan suatu tindakan yang menurut kita mungkin itu salah, pasti dia punya tujuan. Mungkin tujuannya untuk memenuhi salah satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi mungkin di rumah. Contoh, kurang kasih sayang. Dengan cara supaya dia dilihat sama gurunya, nyobrol lama heboh. Maka kita lihat, pasti dia punya tujuan itu. Kenapa dia ribut? Kenapa dia heboh? Mungkin ada salah satu kebutuhannya belum terpenuhi di rumah, yaitu mungkin kurang perhatian atau kasih sayang. Di situ kita sebagai guru, bagaimana 5 kebutuhan dasar manusia ini bisa kita lihat pada murid kita. Jadi di saat dia melakukan suatu tindakan yang menurut kita salah, dia punya tujuan itu Bapak Ibu. Salah satu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu tadi. Nah di sini kita sebagai guru harus peka Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, terus yang bertahan hidup, kita tahu setiap orang pasti kebutuhannya nggak akan bisa nggak makan, tempat tinggal, ya kan? Itu kebutuhan itu. Kebutuhan kasih sayang, merasa diterima, itu kebutuhan dasar itu. Setiap orang pasti butuh itu. Begitu juga murid kita. Kesenangan, makanya ada anak-anak awak belajar, nak main, ya itu kebutuhannya. Memang kebutuhannya Bapak Ibu kan bisa disalahkan. Apalagi saya ngajar di kelas 1. Makanya kalau ada anak tuh main, di situ awak arahkan. Bukan berarti Pak dia sampai beko panik, lah sudah, lah bu, beko kadang ada awak sabar, awak bilang jauh. Sebenarnya ada itu satu kebutuhannya belum terpenuhi, yaitu apa? Mungkin kesenangannya belum dapat. Makanya di sekolah dia bermain itu kesenangannya, makanya terpenuhilah kebutuhannya itu. Jadi Bapak Ibu, disinilah kita sebagai guru memang harus betul-betul pahami 5 kebutuhan dasar ini Bapak Ibu. Posisi kontrol, inilah nih di mana sih kita beradanya? 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Hukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah ini dia ada 5 posisi kontrol kita. Ini dia Bu, penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah dari 5 ini Bapak Ibu, yang gagal itu adalah yang 2 ini Bapak Ibu. Nah, kalau dapat berada di sinilah kita lagi sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, saya saja pribadi masih berada di sini. Tapi mudah-mudahan depannya berubah. Jadi kalau dapat, kalau langsung jadi manajer, aku yo taman dia lo bertahap-tahap Bapak Ibu. Tapi kalau bisa langsung jadi manajer luar biasa. Wah tahu manajer enggak? Manajer itu paling tinggi dan berhak. Jadi kalau dapat tinggalkanlah 2 ini lagi Bapak Ibu. Penghukum. Saya secara pribadi, saya tidak hanya kepada anak didik, tapi juga kepada anak kita di rumah Bapak Ibu. Saya masih berada di 2 itu. Penghukum dan pembuat rasa bersalah. Apa ciri-cirinya Bapak Ibu? Anak melakukan suatu tindakan yang rasanya kita itu sudah melampaui, kita kasih hukuman, ya kan? Pembuat rasa bersalah di sini, tidak sayang kalian ya orang tua kalian loh. Apakah itu orang tua kalian bakure mencari piti supaya anak ibu bisa sekolah? Saya pribadi sering sekali seperti itu. Makanya langsung ya Allah berarti salah. Sehingga anak itu ngomong terdiam, tertunduk dia terdiam, tapi anak itu salah Bapak Ibu. Jadi dia merasa bersalah sekali pada dirinya. Aku posisi yang kita lakukan selama ini, saya sering seperti itu. Saya sering ke anak saya aja, saya juga sering. Nah ini ya. Selalu kembalikan buku
sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau bergiliran, menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini kan peraturannya. Nah, apa sih bedanya dengan keyakinan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas, Bapak Ibu bisa dilihat dari kalimatnya. Oke, nih. Kalau keyakinan kelas, kalimatnya positif. Kalimatnya positif. Kata dilarang, kata tidak boleh, itu tidak dipakai di keyakinan karena dia kalimatnya harus kalimat positif. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya apa itu? Tanggung jawab. Itu dia. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau dalam kalimat keyakinan itu bisa kita buat menghormati orang lain. Kata dilarang itu tidak di dalam keyakinan kelas itu tidak boleh dimasukkan. Kenapa? Karena dia berkonotasi negatif. Dilarang, tidak boleh, nah, itu negatif. Jadi gunakanlah kata-kata positif dalam keyakinan kelas. Ini yang bedanya Bapak Ibu. Memang sebenarnya keyakinan kelas itu hampir mirip dengan peraturan kelas. Cuman di sini dia lebih ke kalimatnya positif. Kalimatnya lebih positif Bapak Ibu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia ataupun murid kita pasti punya tujuan. Nah, tujuannya mungkin salah satunya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhan hidup kita artinya 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Termasuk kita ya. Pertama, butuh kasih sayang. Yang kedua, penguasaan. Terus kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup, survival. Jadi 5 inilah kebutuhan dasar manusia. Jadi di saat anak didik kita melakukan suatu tindakan yang menurut kita mungkin itu salah, pasti dia punya tujuan. Mungkin tujuannya untuk memenuhi salah satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi mungkin di rumah. Contoh, kurang kasih sayang. Dengan cara supaya dia dilihat sama gurunya, nyobrol lama hek. Maka kita lihat, pasti dia punya tujuan itu. Kenapa dia ribut? Kenapa dia heboh? Mungkin ada salah satu kebutuhannya belum terpenuhi di rumah, yaitu mungkin kurang perhatian atau kasih sayang. Di situ kita sebagai guru, bagaimana 5 kebutuhan dasar manusia ini bisa kita lihat pada murid kita. Jadi di saat dia melakukan suatu tindakan yang menurut kita salah, dia punya tujuan itu Bapak Ibu. Salah satu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu tadi. Nah, di sini kita sebagai guru harus peka Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu. Terus yang bertahan hidup, kita tahu setiap orang pasti kebutuhannya nggak akan bisa nggak makan, tempat tinggal, ya kan? Itu kebutuhan itu. Kebutuhan kasih sayang, merasa diterima, itu kebutuhan dasar itu. Setiap orang pasti butuh itu. Begitu juga murid kita. Kesenangan, makanya ada anak-anak awak belajar, nak main, ya itu kebutuhannya. Memang kebutuhannya Bapak Ibu kan bisa disalahkan. Apalagi saya ngajar di kelas 1. Makanya kalau ada anak itu main, di situ awak arahkan. Bukan berarti palian sampai ngebeko panik, lah sudah, lah bu. Beko kalau ada awak tak sabar, awak bilang jauh. Sebenarnya ada itu satu kebutuhannya belum terpenuhi, yaitu apa? Mungkin kesenangannya belum dapat. Makanya di sekolah dia bermain itu kesenangannya, maka terpenuhilah kebutuhannya itu. Jadi Bapak Ibu, disinilah kita sebagai guru Bapak harus betul-betul pahami 5 kebutuhan dasar ini Bapak Ibu. Posisi kontrol, inilah nih di mana sih kita beradanya? 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Hukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, ini dia ada 5 posisi kontrol kita. Ini dia Bu, penghukum, pembuat rasa bersalah,
sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, dari 5 ini Bapak Ibu, yang gagal itu adalah yang 2 ini Bapak Ibu. Nah, kalau dapat berada di sinilah kita lagi, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, saya saja pribadi masih berada di sini. Tapi mudah-mudahan banyak berubah. Jadi kalau dapat, kalau langsung jadi manajer, aku yo taman ya lo bertahap-tahap Bapak Ibu. Tapi kalau bisa langsung jadi manajer luar biasa. Wah, tahu manajer enggak? Manajer itu paling tinggi dan wahab. Jadi kalau dapat tinggalkanlah 2 ini lagi Bapak Ibu. Penghukum. Saya secara pribadi tidak hanya kepada anak didik, tapi juga kepada anak kita di rumah Bapak Ibu. Saya masih berada di 2 itu, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Apa ciri-cirinya Bapak Ibu? Saat anak melakukan suatu tindakan yang rasanya kita itu sudah melampaui, kita kasih hukuman, ya kan? Pembuat rasa bersalah. Di sini, tidak sayang kalian ya orang tua kalian loh. Apakah itu orang tua kalian bakure mencari piti supaya anak ibu bisa sekolah? Saya pribadi sering sekali seperti itu. Makanya langsung ya Allah berarti salah. Sehingga anak tuh ngomong terdiam, tertunduk dia terdiam. Tapi anak tuh salah Bapak Ibu. Jadi dia merasa bersalah sekali pada dirinya. Aku posisi yang kita lakukan selama ini, saya sering seperti itu. Saya sering ke anak saya aja, saya juga sering ajak anak kita, bukan kita yang buat, tapi anak-anak kita dari murid kita. Oke Bapak Ibu, lanjut. Nah ini ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kan peraturan tuh Bapak Ibu. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau bergiliran, menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini kan peraturannya. Nah, apa sih bedanya dengan keyakinan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas Bapak Ibu bisa dilihat dari kalimatnya. Oke, nih. Kalau keyakinan kelas, kalimatnya positif. Kalimatnya positif. Kata dilarang, kata tidak boleh, itu tidak dipakai di keyakinan karena dia kalimatnya harus kalimat positif. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya apa itu? Tanggung jawab. Terlihat. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau dalam kalimat keyakinan itu bisa kita buat menghormati orang lain. Kata dilarang itu tidak di dalam keyakinan kelas itu tidak boleh dimasukkan. Kenapa? Karena dia berkonotasi negatif. Dilarang, tidak boleh, itu negatif. Jadi gunakanlah kata-kata positif dalam keyakinan kelas. Ini yang bedanya Bapak Ibu. Memang sebenarnya keyakinan kelas itu hampir mirip dengan peraturan kelas. Cuman di sini dia lebih ke kalimatnya positif. Kalimatnya lebih positif, Pak Ibu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia ataupun murid kita pasti punya tujuan. Nah, tujuannya mungkin salah satunya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhan hidup kita artinya 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, termasuk kita ya. Pertama, butuh kasih sayang. Yang kedua, penguasaan. Terus kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup, survival. Jadi 5 inilah kebutuhan dasar manusia. Jadi di saat anak didik kita melakukan suatu tindakan yang menurut kita mungkin itu salah, pasti dia punya tujuan. Mungkin tujuannya untuk memenuhi salah satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi mungkin di rumah. Contoh, kurang kasih sayang.
dengan cara supaya dia dilihat sama gurunya nyobrol lama maka kita lihat pasti dia punya tujuan itu. Kenapa dia ribut, kenapa dia heboh? Mungkin ada salah satu kebutuhannya belum terpenuhi di rumah, yaitu mungkin kurang perhatian atau kasih sayang. Di situ kita sebagai guru, bagaimana 5 kebutuhan dasar manusia ini bisa kita lihat pada murid kita. Jadi di saat dia melakukan suatu tindakan yang menurut kita salah, dia punya tujuan itu Bapak Ibu. Salah satu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu tadi. Nah di sini kita sebagai guru harus peka Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, terus yang bertahan hidup, kita tahu setiap orang pasti kebutuhannya nggak akan bisa nggak makan, tempat tinggal, ya kan? Itu kebutuhan itu. Kebutuhan kasih sayang, merasa diterima, itu kebutuhan dasar itu. Setiap orang pasti butuh itu. Begitu juga murid kita. Kesenangan, makanya ada anak-anak awak belajar, dia nak main, ya itu kebutuhannya. Memang kebutuhannya Bapak Ibu nggak bisa disalahkan. Apalagi saya ngajar di kelas 1. Makanya kalau ada anak itu main, di situ awak arahkan. Bukan berarti palian sampai nyampe kau panik, lah sudah, lah bu. Beko kalau ada awak tak sabar, awak bilang jauh. Sebenarnya ada itu satu kebutuhannya belum terpenuhi, yaitu apa? Mungkin kesenangannya belum dapat. Makanya di sekolah dia bermain itu kesenangannya, makanya terpenuhilah kebutuhannya itu. Jadi Bapak Ibu, disinilah kita sebagai guru memang harus betul-betul pahami 5 kebutuhan dasar ini Bapak Ibu. Posisi kontrol, inilah nih di mana sih kita beradanya? 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Hukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah ini dia ada 5 posisi kontrol kita. Ini dia Bu, penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah dari 5 ini Bapak Ibu, yang gagal itu adalah yang 2 ini Bapak Ibu. Nah, kalau dapat berada di sinilah kita lagi sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, saya saja pribadi masih berada di sini. Tapi mudah-mudahan depannya berubah. Jadi kalau dapat, kalau langsung jadi manajer, aku yo taman dia lo bertahap-tahap Bapak Ibu. Tapi kalau bisa langsung jadi manajer luar biasa. Wah tahu manajer nggak jago kepala tinggi dan wahab. Jadi kalau dapat tinggalkanlah 2 ini lagi Bapak Ibu. Penghukum. Saya secara pribadi, saya tidak hanya kepada anak didik, tapi juga kepada anak kita di rumah Bapak Ibu. Saya masih berada di 2 itu. Penghukum dan pembuat rasa bersalah. Apa ciri-cirinya Bapak Ibu? Anak melakukan suatu tindakan yang rasanya kita itu sudah melampaui, kita kasih hukuman, ya kan? Pembuat rasa bersalah di sini, tidak sayang kalian ya orang tua kalian loh. Apakah itu orang tua kalian bakure mencari piti supaya anak ibu bisa sekolah? Saya pribadi sering sekali seperti itu. Makanya langsung ya Allah berarti salah. Sehingga anak itu ngomong terdiam, tertunduk dia terdiam, tapi ingat itu salah Bapak Ibu. Jadi dia merasa bersalah sekali pada dirinya. Aku posisi yang kita lakukan selama ini, saya sering seperti itu. Saya sering ke anak saya aja, saya juga sering itu. Tidak sayang sama mama nak, kayak gitu mama, masih juga kayak gitu kakak, enggak juga berubah. Nah, sehingga sebelum kita menuju ke manajer, memang kita harus jadi teman dulu. Tapi jangan berlama-lama di teman. Nanti anak itu ketergantungan manjo jadi kona aduh ibu tuh nak gua loh. Pokoknya ibu tuh yang tuh manjo jadi. Jadinya boleh jadi teman tapi jangan berlama-lama jadi teman. Kalau pemantau, ini dia Bapak Ibu. Nah, jadi kenapa saya bilang ini janganlah, hindarilah ini Bapak Ibu. Ini dampaknya tadi.
Anak itu akan mengulangi kesalahannya. Murid akan berkata, biarkan aja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi makanya kenapa anak awak itu nak mau ubah? Alah, ibu tuh bilang kan dia udah. Karena itu tadi memang kayak gitu lah. Sehingga sampai gini anak awak yang saya pribadi nak mau dia berubah-ubah juga di saat dibangunkan pagi itu nggak mau dia. Kenapa? Ya cara saya tuh sebagai dua tadi pembuat rasa bersalah. Jadi anak memang harusnya sebagai manajer nih kita minta dia nih bagaimana caranya memperbaiki keadaan, tanya ke dia, diajak dia diskusi, berbicara dari hati ke hati. Selama ini kan kita ada yang dominan, itu dia tadi. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas apa Bapak Ibu? Jadi murid itu akan meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Jadi awak kok nak hargai di luar dunia berkualitasnya. Kalau kita sering memberikan, kita posisinya di penghukum tadi, di pembuat merasa bersalah. Jadi awak tak berkualitas deh, tak jadi masuk memori ya deh, sampai nyolah gadan pun tak masuk deh memori awak. Tapi kalau awak di manajer lamu takkan ada sampai nyolah sampai dia itu dulu waktu dia terlambat dah nyo berang, tapi malah nyo cari bahas supaya dia tak terlambat lagi, ya kan? Cari solusi. Takkan ada. Tapi kalau ajar pun dan sampai visualnya saya dah bodoh. Lewat yang korban tidak ada yang tidak dia kayak gitu. Posisinya di penghukum tadi Bapak Ibu. Jadi berharap untuk kedepannya kita tinggalkanlah dua posisi ini Bapak Ibu menuju ke teman, pemantau dan manajer. Yang lebih idealnya adalah manajer tadi. Lebih idealnya. Oke. Nah untuk mewujudkan, ini dia. Siapa yang mengatakan, ini dia, saya kecewa sekali dengan kamu. Ibu kecewa sekali dengan kalian. Kok kalian seperti itu? Berarti itu membuat orang merasa bersalah. Tak kasihan kalian sama ibunya, ya kan? Terus kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum berarti. Kalau pernah awak ngecek kayak gitu, berarti awak penghukum lah. Ayolah lakukan demi ibu dan bapak, teman kayak teman awak ngecek. Jadi anak tuh manjuk, ayolah anak ibu kerjakanlah diri ibu loh. Ayo anak ibu, nah kan ada awak ngecek benar, tapi jangan seterusnya seperti itu. Jadi itu ketergantungannya tinggi sama kita. Terus pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini contoh-contoh kata-kata kalau seorang pemantau. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini yang manajer tadi. Jadi bisa anak melakukan suatu kesalahan, tanya bahas solusi, bahas supaya kesalahan itu bisa diselesaikan. Solusi. Itulah yang manajer tadi. Kamu selalu yang paling terakhir, itu yang penghukum tadi. Ya Bapak. Terus, oke, lanjut. Sudah selesai tidak? Ini yang segitiga. Salah letak slide-nya. Nah, ini yang segitiga restitusi. Untuk mewujudkan posisi ideal kita yang manajer tadi, maka kita perlu penerapan segitiga restitusi. Nah, ada 3 tahap Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini, contoh-contoh kalimatnya seperti ini Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan orang satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi intinya dia merasa berarti dia dosa orang lain. Jadi kan dia merasa tidak merasa jauh mana, ya kan? Jadi distabilkan ini dulu, distabilkan. Dah. Terus divalidasi kebutuhannya. Bahwa punya melakukan itu tadi pasti ada alasannya. Divalidkan dulu. Nah, waktunya di saat anak ibu datang terlambat, itu kesalahan atau benar? Itu sudah tepat atau belum? Ditanya kayaknya. Jadi diminta inyo yang menemukan solusinya nanti. Ini bentuknya. Yang terakhir baru menanyakan keyakinan. Nah, baru berkaitan dengan keyakinan kelas kita. Menurut anak ibu, terlambat itu sudah sesuaikah dengan keyakinan kelas kita? Nah, because dia jawabnya sedang
keyakinan kelas mana yang sudah anak ibu tidak lakukan? Disiplin Bu. Nah, menurut anak ibu penting tak itu? Penting Bu. Nah, kalau penting apa yang harus anak ibu lakukan? Dari inyo sudah inyo yang menemukan solusinya. Nah ini contohnya Bapak Ibu, ini dia menstabilkan identitas. Ini contohnya bentuk-bentuk percakapannya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu aja juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini contoh kalimat kita menstabilkan identitas. Terus baru validkan. Ini validasi kebutuhan. Nah, bisa saja contoh, saya kemarin buat aksi nyatanya tentang restitusi segitiga. Ini adalah waktu itu kelas 5 ambil, yaitu dia bertengkar dengan temannya gara-gara kalkulator kemarin. Nah, itu dia. Ternyata dia yang merusak kalkulator, tapi karena dia merasa tersinggung langsung marah, bertengkar dia. Jadi cara menyelesaikannya dengan restitusi segitiga dulu, sehingga dia merasa berada di posisi netral, jadi tidak terlalu dibawakan oleh hawa, kan? Distabilkan dulu. Setiap orang pasti melakukan suatu kesalahan. Kalau ibu pun di posisi anak ibu, pasti ibu juga seperti itu. Kenapa? Karena kita dituduh tanpa bukti, padahal kita tidak melakukannya. Nah, awal aja ya dulu, tampilkan ya dulu. Itu contohnya. Jadi tidak langsung waktunya, bacikak aja tak gue. Nah, kan awak langsung poin ke situ. Wak tanya dulu, ya kan, stabilkan dulu. Terus baru terakhir menanyakan keyakinan. Kaitkan dengan keyakinan kelas yang awak buat. Itu dia tadi Bapak Ibu. Apa nilai-nilai yang kita percayai di kelas kita? Bekok dari nyong sih. Awak cuma ngajar pertanyaan-pertanyaan. Nilai-nilai universal apa yang awak sepakati? Bisa aja saling menghormati, saling menghargai mungkin. Kelas yang seperti apa yang sebenarnya yang kita inginkan, yang idealnya seperti apa? Pertanyaan itu adalah contoh pertanyaan untuk menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Tergantung nanti masalah yang dihadapi oleh siswa kita. Jadi intinya Bapak Ibu, jangan langsung kita berada di posisi penghukum dan membuat rasa bersalah. Jadi idealnya jadilah manajer Bapak Ibu. Manajer itu cara menerapkan pakailah segitiga restitusi. Sekian Bapak Ibu, mungkin itu saja. Mungkin kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Ada Bapak Ibu? Untuk sebagai pembaliknya, mungkin yang selama ini mengganjal, mungkin boleh Ibu. Kalau saya jawab, saya jawab. Oke Bapak Ibu, ada boleh? Ada Bapak Ibu? Ada. Ada Pak? Makasih Bu Nina dan atas uraian tadi. Karena tidak ada guru yang bertanya, jadi saya sedikit memperbalik dari apa yang diuraikan oleh Bu Nina tadi. Nah, kita kan sudah melihat tadi uraian dari Bu Nina. Ini lebih ke psikologis ya Bapak Ibu. Waktu kita belajar dulu lebih ke psikologis. Kita menyentuh psikologis anak. Nah, dalam penerapannya ke depan mungkin kita bisa lagi membuat komitmen lagi dengan siswa kita di dalam kelas, keyakinan kelasnya. Nah, kemudian mungkin kalau kita sudah terlanjur membuat kesepakatan kelasnya, bisa jadi kita revisi lagi. Mungkin kita tambah atau kita kurangi. Sebaiknya setiap kelas memang kita buat kesepakatan kelas ataupun
keyakinan kelas tadi. Karena sudah mereka bersama-sama membuat komitmen untuk dijalankan bersama-sama pula. Nah, itu kira-kira itu Nina dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas umpan baliknya. Memang iya Bapak Ibu. Jadi tindak lanjutnya dari penyebaran budaya positif ini mungkin pertama kali langkah kita memang membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini memang dari siswa curah pendapatnya, bukan kita membuat udah jadi, enggak. Kalau dari anak itu maka motivasi dari dalamnya keluar, karena memang dari dia minta, dia ingin di kelasnya itu saling menghargai, saling menghormati. Jadi di saat anak itu bersikap tidak sesuai dengan keyakinannya, kita bisa menanyakannya kembali. Nah, keyakinan kelas mana berarti yang anak ibu sudah tidak tepati, ya kan? Jadi kalau kita melakukan suatu tindakan segitiga restitusi, di saat menanyakan keyakinan, kita tidak pernah buat keyakinan, pasti jodoh. Tak tahu deh Bu, apa Bu? Kan? Tapi kalau awak lakukan keyakinan kelas setiap kelas, di saat anak melakukan suatu kesalahan, kita terapkan segitiga restitusi, nyambung dia. Kenapa? Ada keyakinan kelas sudah kita buat, dia tahu. Oh, bisa dia datang terlambat. Ayo anak ibu, keyakinan kelas mana yang sudah anak ibu tidak patuhi? Disiplin Bu, nyolah tahu keyakinan kelasnya, betul dia tadi. Mungkin itu. Terima kasih Bapak Ibu umpan baliknya. Jadi harapan saya memang setelah ini kita mulai, mungkin Bapak Ibu sudah membuat keyakinan, mungkin selama ini keyakinannya kita jadi aja. Kita lihat di template Canva kan. Tapi besar saya pribadi seperti itu, karena saya ngajar kelas 1, saya pikir tidak perlu, padahal bisa saja kita siasati, mungkin pakai gambar, ya kan? Cuman kita nggak mikir di situ, karena saya belum dapat materi. Jadi kedepannya kita ubah lagi Bapak Ibu, oke? Jadi terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di sekolah kita ini budaya positif di sekolah kita bisa kita terapkan, ya kan? Jadi kalau sudah diterapkan budaya positif, maka pembelajaran akan lancar Bapak Ibu. Kenapa? Budaya positif ini akan menimbulkan, menciptakan lingkungan aman, nyaman. Sehingga kalau aman dan nyaman, maka anak lebih efektif lagi belajar. Jadi besar sekali pengaruhnya Bapak Ibu. Jadi kenapa kok harus budaya positif dulu? Kenapa kok tidak langsung ke pembelajaran saja? Memang inilah dulu langkah kita, menciptakan lingkungan yang positif dulu untuk anak didik kita, sehingga akhirnya anak kita nyaman, aman belajar di sekolah. Kalau sudah dia aman, nyaman belajar, maka pembelajaran akan lancar. Maka itu targetnya Bapak Ibu. Makanya materi CGP saya memang ini dulu, baru masuk ke pembelajaran berdiferensiasi minggu ini. Jadi memang penting dulu budaya positif, baru kita masuk ke PBM-nya Bapak Ibu. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Akhir kata salah dan janggal saya ucapkan maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak ibu hari ini? Baik ya, sehat. Semangat belajar hari ini? Untuk hari ini kelas 5 kita membuat suatu keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, anak ibu pernah dengar keyakinan kelas? Nah, berarti sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Nah, biasanya kan kita di kelas itu ada yang namanya peraturan kelas. Nah, sekarang namanya kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu hampir mirip dengan peraturan kelas. Bedanya hanya dari kalimatnya saja. Kalau keyakinan itu kalimatnya lebih ke positif. Kalau peraturan kelas contohnya tidak boleh datang terlambat, ya kan? Jadi di kelas itu maunya seperti apa kelas kita? Kita buat satu peraturan supaya apa? Supaya
saling menghargai, saling menghormati. Jadi di saat teman yang mungkin menampilkan hasil diskusinya udah ada di balaan, udah ada di CPN, bahwa kita punya keyakinan satu apa? Saling menghormati, saling menghargai. Ingat keyakinan itu. Bisa? Bisa? Sekarang kita bagikan satu kertas ini. Nah, jadi ditulis di sini. Satu orang satu saja. Terus ingat yang bagian lemnya di atas ya, nanti jangan ditulis terbalik-balik nanti. Ini lemnya, berarti tulisnya di sini. Yang lemnya mana? Yang lemnya mana? Berarti lemnya kan nempel di sini ya. Nah, kayak ini. Berarti di sini dulu. Ya? Ya? Lihat dulu lemnya tuh, jangan nanti terbalik-balik. Nggak pakai lem, nggak pakai lem. Ini langsung. Ini langsung pakai lem, tidak pakai lem. Makanya lihat tulisnya harus di bagian mana, ya. Jadi namanya stick note. Jadi harus di bagian mana nulisnya terbalik-balik nanti. Tuliskan satu. Seperti apa keinginannya di dalam kelas? Kelasnya mau seperti apa? Tulis satu saja. Sudah silakan langsung merespon. Karena ini nanti inilah yang akan jadi keyakinan kelas kita. Bagian lemnya itu dilihat ya. Kebalik. Periksa lemnya bagiannya mana? Priu. Oh, ini mah. Nah, di sini nulis. Nah, oke. Itu udah. Mau seperti apa kelasnya? Seperti apa maunya kelasnya? Saya mau ibu di kelas itu tidak ada yang buang sampah sembarangan. Berarti apa kata positifnya yang bisa kita buat? Menjaga kebersihan. Terus yang piket harus selalu ada yang piket bertanggung jawab. Bisa juga ya kan? Keyakinannya bertanggung jawab. Apa lagi? Saling menghargai, saling menghormati. Terus kalau datang tidak boleh terlambat. Berarti apa kalimat positifnya yang bagus untuk keyakinan? Mungkin apa? Bisa juga disiplin, ya kan? Apa lagi? Datang lebih awal, atau bisa juga diganti saya
Baik, tolong dengan teman. Saya bangga kelas saya bersih dan rapi, saling menghormati. Ini cukup satu ya. Karena nanti sama nih. Saya bangga kelas saya bersih dan rapi. Bagus nih, kita ambil ya. Ini satu, saling menghargai, saling menghormati. Lagi di sini dia, ini dia. Ini ada nih. Terus ingin kelasku tertib dan sopan. Berkata dengan jujur. Nah, terus saling menghargai perbedaan agama. Toleransi. Kalimatnya lebih tepatnya yaitu toleransi. Ini dia. Inilah 7 keyakinan kelas kita, kelas 5. Berarti keyakinan kelas yang sudah kita bahas harus disepakati. Oke, tandanya disepakati, maka anak ibu tanda tangan. Di tanda tangan ya. Oke, tanda tangan karena sudah sepakat. Inilah keyakinan kelas kita. Oke, tanda tangannya. Oke, semuanya ditanda tangani. Oke. Buat nama mulai dari Hakim, Alfa. Buat di sini ditanda tangani. Buat penanya ada, buat namanya tanda tangan di sini. Dulu. Alfa dulu. Hakim dulu, terserah. Oke, tanda tangan. Tanda keyakinan kelasnya sudah sepakat ada 7 gitu. Ini kalau mau diperbaiki berarti kita ketik bagus-bagus baru ditempel, ya kan? Ya lanjut. Alika siapa lagi? Arika.